Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini akan kita coba bahas masalah puasa dan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah puasa. Bahwa kemarin sudah kita singgung masalah fidyah dan hal-hal yang kurang tepat yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat kita saat ini berkaitan dengan fidyah. Karena itu ini menjadi perhatian bersama bahwa sebaiknya perkara-perkara yang kurang tepat, yang tidak ada dasarnya, harus diperbaiki. Kemarin kita bahas masalah fidyah. Perlu dikemukakan bahwa kebiasaan yang terjadi di wilayah kita, fidyah itu dibagikan ketika hari ke-7 tahlilan dengan jumlah 120 liter. Kemudian dibagikan ke semua orang yang berada di majelis tahlilan hari ke-7. Di sini terdapat berbagai macam kesalahan dan kekeliruan. Dan sekali lagi bahwa kekeliruan itu harus segera diperbaiki. Tidak boleh kekeliruan dan kesalahan itu berulang-ulang dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Jika tidak mengetahui masalah hukum, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang mengerti, sehingga kalian tidak menjadi salah atau keliru. Kembali kepada masalah fidyah. Pertama, kesalahan yang pertama adalah pukul rata. Fidyah itu harus berjumlah 120 liter. Apa dasarnya? Apa dasarnya sehingga fidyah itu dikeluarkan 120 liter? Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya harus mengeluarkan 120 liter fidyah bagi keluarga yang meninggal dunia. Ketentuannya di dalam syariat, ketentuannya di dalam fikih, bahwa fidyah itu dikeluarkan karena seseorang meninggalkan puasa 1 hari 1 mud. 1 mud itu kira-kira adalah 600 gram, kurang dari 1 liter. Jadi ketika seseorang itu tidak puasa selama 20 hari, maka orang tersebut harus mengeluarkan fidyah 20 mud. Kemudian jika seseorang itu tidak berpuasa 30 hari bulan Ramadan, maka dia harus mengeluarkan 30 mud. Tidak puasa 90 hari puasa Ramadan, maka orang yang tidak berpuasa tersebut harus mengeluarkan fidyah
90 mud. Jadi dengan kata lain bahwa dasarnya fidyah itu dikeluarkan karena seseorang tidak berpuasa 1 hari 1 mud. Itu dasarnya. Oleh karena itu kekeliruan di sini adalah 120 liter. Pukul rata. Oleh karena itu bagi ahli waris atau keluarga, apabila di antara keluarganya, entah itu orang tuanya atau anaknya yang sudah mukallaf, kemudian tidak melakukan puasa Ramadan, dihitung, diperhatikan berapa hari orang tersebut tidak melakukan puasa Ramadan. Jumlah hari itulah yang akhirnya menentukan jumlahnya mud. Jadi sudah kita pahami bahwa nanti jika ada keluarga kita yang meninggal dunia dalam rangka mengeluarkan fidyah, itulah dasarnya. Kemudian kekeliruan yang kedua, bahwa fidyah itu dibagikan kepada seluruh orang-orang yang hadir di dalam tahlilan tersebut. Perlu dipahami dan perlu diingat bahwa fidyah itu adalah untuk orang-orang miskin. Kita lihat peserta tahlilan itu bercampur majemuk. Ada yang miskin, ada yang kaya. Ada yang punya kos-kosan. Tidak pantas seseorang yang memiliki kos-kosan atau memiliki maisah yang cukup kemudian menerima fidyah. Jadi jangan sampai salah memberi. Fidyah itu adalah untuk orang-orang miskin. Ketika dibagikan fidyah itu kepada seluruh majelis tahlil yang akhirnya diterima oleh orang kaya, orang yang mampu, maka tidak tepat sasaran. Sekali lagi bahwa jika tidak memahami satu perkara, maka tanyakanlah kepada orang yang mengerti. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan. Jangan kebiasaan yang buruk didawamkan, dikekalkan. Kebiasaan salah dikekalkan. Demikian masalah fidyah. Jadi sekali lagi harus menjadikan perhatian kita bersama bahwa itulah cara membagikan fidyah. Sekali lagi, pertama adalah fidyah dikeluarkan berdasarkan jumlah hari seseorang tidak berpuasa Ramadan. Kemudian fidyah itu adalah dibagikan kepada orang-orang dalam kategori miskin. Kemudian marilah coba kita lihat pembahasan berikutnya, masih berkaitan dengan masalah puasa. Wasaikhu, dan adapun orang tua, dan adapun orang tua in azaza, jika dia apes, jika orang tua tersebut tidak mampu anisaumi, daripada berpuasa, yubtiru, maka ia boleh tidak berpuasa, maka dia boleh berbuka. Wa yut'imu, dan memberi makan.
wa yut'imu dan memberi makan an kulli yaumin dari tiap-tiap satu hari muddan, satu mud. Orang tua yang telah tidak mampu lagi berpuasa, maka ia boleh tidak berpuasa dan memberi makan satu mud pada setiap hari. Jelas satu mud setiap hari. Jadi sekali lagi, jika dia tidak berpuasa maka bayar satu mud satu hari. 20 hari tidak berpuasa Ramadan maka 20 mud. 30 hari tidak berpuasa Ramadan maka 30 mud. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hamilu, dan orang yang hamil, maksudnya adalah wanita. Wal hamilu, dan wanita yang hamil. Wal murdi'u, dan wanita yang menyusui. In khofata, jika dia khawatir. Jika orang yang hamil dan menyusui ini khawatir, ada rasa takut ala anfusihima, atas diri keduanya, aftorota, maka keduanya boleh berbuka. Maka perempuan hamil dan perempuan menyusui tersebut boleh berbuka. Wa alaihimal qada'u, dan atas keduanya al qada'u, wajib qada'. Keduanya wajib mengqada'. Wa in khafata, dan apabila keduanya, perempuan hamil, perempuan menyusui, in khafata, jika keduanya khawatir, jika keduanya takut, ala auladihima, atas anak-anak dari keduanya, aftorota, maka dia boleh berbuka. Dia tidak melakukan puasa. Keduanya boleh tidak melakukan puasa. Wa alaihimal qada'u, dan atas keduanya al qada'u, wajib qada'. Wal kafaratu, dan membayar kifarat, wajib qada'. Wal kafaratu, dan membayar kafarat. An kulli yaumin, dari tiap-tiap satu hari, muddun, satu mud, itu kifaratnya. Wa huwa, dan bermula dia satu mud, ritlun wa sulusun bil iraqi. Satu mud itu adalah 1/3 kati Irak. Untuk lebih mudahnya, maka ulama mengemukakan satu mud itu adalah kira-kira 600 gram. Mungkin kita agak bingung bagaimana cara menghitungnya 1/3 kati Irak. Ini berdasarkan negara Irak. Akan tetapi lebih dipermudah oleh ulama karena biasa kita menggunakan gram ataupun kilogram, maka satu mud itu kira-kira adalah 600 gram.
Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita coba melihat dalil, baik itu dalil Quran maupun dalil hadis. Dalil ini adalah dasar dalam rangka kita melakukan kegiatan peribadatan. Dalam rangka kita melakukan kegiatan peribadatan. Ada dalil dari Quran, ada dalil dari hadis. Jika tidak ada di Quran dan hadis, bisa dengan dalil qiyas atau ijma' para ulama, yaitu kesepakatan dari para ulama. Yang paling utama adalah dalil Quran atau hadis. Sehingga dalil ini menjadi sangat penting dalam rangka kita melakukan kegiatan beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita hamil dan menyusui apabila mengkhawatirkan keadaan dirinya, maka boleh berbuka. Maksudnya maka boleh tidak melakukan puasa dan wajib mengqadha. Hal ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan lain-lain dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innallaha ta'ala wada'a 'alal musafiris sauma. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi keringanan. Fiilnya fiil madi, telah memberi keringanan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi keringanan dalam hal puasa kepada musafir dan meringkas sholat. Keringan tersebut adalah dalam hal puasa dan sholat. Wa anil hamili awil murdi'i sauma. Dan Allah telah memberikan keringanan daripada perempuan-perempuan yang hamil dan menyusui. Keringanan tersebut adalah puasa. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi keringanan dalam hal puasa dan meringkas sholat kepada musafir, dan dalam hal puasa bagi wanita yang hamil atau menyusui. Keringanan dalam hal sholat dengan meringkas sholat dari yang berrakaat 4 menjadi hanya 2 rakaat, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian keringanan dalam hal puasa, boleh berbuka, boleh tidak melakukan puasa, kemudian mengqadha pada hari lain. Inilah keringanan-keringanan yang memang Allah berikan kepada musafir dan kepada
wanita-wanita hamil dan menyusui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khafata ala auladihima abtarata wa alaihimal qada wal kaffarah. Dan apabila keduanya, yakni wanita hamil dan menyusui, dan apabila keduanya mengkhawatirkan keadaan anaknya, maka boleh berbuka dan wajib baginya mengqadha dan membayar kafarat. Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ayat ini adalah rukhsah atau keringanan untuk kakek dan nenek yang keduanya masih mampu berpuasa untuk berbuka dan mengganti puasanya dengan fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang miskin setiap hari. Dan ayat ini juga adalah untuk wanita hamil atau menyusui apabila mengkhawatirkan keadaan anaknya. Keduanya, yakni wanita hamil dan menyusui, boleh berbuka dan membayar fidyah di samping mengqadha. Di samping mengqadha, maka wanita-wanita tersebut mesti membayar fidyah. Wa huwa, dan bermula kifarat tersebut an kulli yaumin muddun, satu mud setiap hari. Satu mud setiap hari. Kifaratnya seperti itu. Wa dan bermula satu mud ritlun wa sulusun bil iraqi, yaitu 1/3 kati Irak. Makanan pokok negerinya. Jadi fidyah itu, kafarat tersebut harus makanan pokok negerinya. Di sini di daerah kita makanan pokoknya adalah beras, ya fidyahnya kudu beras. Kalau daerah sini makanan pokoknya gandum, ya fidyahnya gandum. Kalau jagung, ya fidyahnya juga jagung. Satu mud kira-kira adalah 600 gram. Demikian renungan kita pagi hari ini. Bagi saudara-saudara yang mendengar, maka hendaklah diperhatikan, terutama yang awal kita bahas. Jangan sampai fidyah itu menyalahi aturan. Jangan sampai pemberian hadiah itu penyalurannya tidak menggunakan dasar atau dalil, yang akhirnya bisa jadi fidyah yang kita keluarkan menjadi sia-sia di mata Allah.
Islam sudah mengatur syariat, Islam sudah mengatur hukum yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin, orang-orang Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.